Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Info, tanda-tanda akan berakhirnya kehidupan umat manusia di atas bumi ini semakin hari semakin nampak jelas. Bukti-bukti yang ada pada saat ini tak lepas dari apa yang telah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW sejak 1400 tahun yang lalu. Tanda yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW atas umatnya ialah atas dahsyatnya dari fitnah Dajjal. Dajjal adalah sosok manusia yang banyak disebut-sebut di dalam Islam. Makhluk ini adalah sosok yang akan menyesatkan manusia menjelang kedatangan hari kiamat. Sosoknya digambarkan sebagai makhluk bermata satu dengan tulisan Arab, kaf, fa, ro di keningnya, seperti yang pernah diberitahukan oleh Nabi Muhammad dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Bukankah sesungguhnya ia itu bermata sebelah dan tertulis di antara kedua mata Dajjal itu kata kafir yang dapat dibaca oleh setiap mukmin. Dan dalam riwayat lain dinyatakan tertulis di antara dua matanya huruf kaf, fa, dan ro. Hadis riwayat Tirmizi. Banyak pendapat yang berupaya mengungkapkan siapa Dajjal yang sebenarnya. Apakah berwujud seperti manusia? Ataukah sekedar sifat yang dimiliki oleh suatu kaum yang laknat? Salah satu tanda-tanda kiamat adalah adanya seorang Dajjal. Namun, bagaimana sejarah kelahiran Dajjal? Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar bersama kita berbagi info dan video terbaru dari kami. Dajjal adalah seorang manusia. Dia bukan jin atau makhluk lain. Ia adalah manusia yang ditangguhkan ajalnya minal munzarin, sama halnya dengan iblis yang ditangguhkan kematiannya hingga kiamat nanti. Dajjal adalah manusia yang berhati iblis. Ayah dan ibunya berketurunan Turki dan Mesir. Mereka berasal dari sebuah kampung kecil bernama Roplah. Kedua orang tuanya adalah kakak beradik seibu sebapak. Mereka memiliki anak tanpa ikatan perkawinan. Dan ketika orang kampung mengetahuinya, mereka bersepakat mengusir mereka dari kampung tersebut. Kemudian mereka berpindah ke kampung pedalaman bernama Samiri di negeri Mesir. Ibu dan ayah Dajjal adalah penyembah berhala. Postur yang dimiliki ayahnya adalah berbadan tinggi, gemuk, dan memiliki hidung seperti paruh burung. Nama lengkap Dajjal adalah Musa Samiri, yang artinya adalah Musa dari negeri Samirah. Ada dua Musa yang populer di kalangan Bani Israel, yaitu Musa bin Imran yang kelak menjadi Rasulullah dan Musa Samiri yang merupakan cikal bakal Dajjal dan utusan iblis laknatullah. Sejak dalam kandungannya, Dajjal telah menyebabkan kesengsaraan. Keluarganya dicari untuk dibunuh, karena sejak ia dikandung, desa tersebut menderita kemarau yang panjang dan mereka beranggapan keluarga ini menyebabkan datangnya musibah di kampung mereka. Itulah sebabnya orang-orang kampung senantiasa mencari keluarga ini. Setelah kelahirannya, Dajjal tidak mau menyusu dan senantiasa tertidur hingga mengakibatkan payudara ibunya mengalami pembekakan hebat dan menimbulkan panas yang luar biasa. Dan 2 bulan kemudian, ibunya pun meninggal. Hingga beberapa tahun kemudian, tempat persembunyian Dajjal akhirnya diketahui oleh orang kampung. Mereka bersepakat untuk membakar kuil itu. Pada saat peristiwa itu terjadi, Dajjal dibawa oleh pendeta kuil untuk dihanyutkan ke laut. Ketika di laut inilah Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menyelamatkan Dajjal dan diletakkan di benua Antartik di dalam sebuah gua. Dajjal diselamatkan oleh Jibril dan dibawa ke sebuah pulau kecil yang indah dan dijaga oleh seekor binatang yang bisa berbicara bahasa manusia. Jibril menyuruh binatang itu untuk menjaga si anak kecil, memberinya makan, dan jika anak itu bangun agar memberitahukan asal-usul si anak dan mengajarkan prinsip-prinsip kehidupan. Pulau yang didiami oleh Dajjal dikenal dengan nama Jazirah Al-Shu Ar-Rahib wa Ad-Dabah Al-Halbah, yakni sebuah pulau yang terdapat ular mengerikan dan hewan yang berbulu tebal. Hewan yang berbulu lebat inilah yang telah menjaganya selama Dajjal mendiami pulau itu. Hewan itu disebut-sebut sebagai Al-Jazazah. Pulau itu berukuran kecil, bagaikan tumpukan bebatuan.
Pulau itu terpisah dari gugusan pulau-pulau yang banyak jumlahnya. Dan Dajjal sepanjang hari, sepanjang tahun selalu tertidur layaknya penghuni gua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Jibril, anak itu adalah hamba, tetapi di akhir zaman ia akan mengaku sebagai Tuhan yang disembah di muka bumi. Aku akan mengutus hambaku yang lain untuk menyiksanya dengan siksaan yang pedih, dan akan membunuhnya pada suatu saat tertentu yang tidak akan diingkari oleh hambaku. Orang tersebut adalah seorang nabi yang diutus pada suatu masa, dan ia menjadi wali, tanpa wahyu pada menjelang akhir zaman." Dajjal dirawat oleh binatang itu dengan penuh kasih sayang, dan Jibril sesekali datang menengok anak itu. Hingga pada suatu saat di usianya yang ketujuh, ia bangun dari tidurnya. Ia keluar dari gua tempatnya berteduh, berlari keluar dan bertemu dengan binatang yang mengasuhnya. Pertama dia takut, tetapi kemudian binatang itu mengajaknya berbicara. "Engkau adalah anak kecil yang diselamatkan oleh malaikat Allah Jibril. Ketahuilah tentang asal-usulmu. Jibril menyuruhku untuk memberitahumu bahwa engkau adalah anak yang disayangi oleh Allah dan diberi kehendak bebas untuk memilih jalanmu. Jika engkau mengikuti jalan Jibril dan para nabi, maka engkau akan menjadi orang yang mulia, raja yang hebat di muka bumi ini. Jika engkau mengikuti jalan iblis, maka engkau akan menjadi pendurhaka yang akan dikutuk oleh makhluk seisi bumi, karena engkau akan membuat kerusakan yang sangat besar dan jahat tiada tara." Dajjal yang masih kecil itu membalas, "Apa buktinya bahwa kau, hai binatang, berbicara benar?" Maka oleh binatang itu Dajjal diajak ke suatu tempat di pulau itu dan menunjukkan lempeng-lempeng bertulisan tangan Jibril. Ini ditulis sendiri oleh malaikat yang mulia dan merupakan pedoman hidup untukmu. Janganlah kau melenceng dari pedoman-pedoman ini, atau kau akan menjadi manusia yang durhaka. Lempeng-lempeng itu bertuliskan diantaranya, "Allah adalah Maha Pencipta, Raja alam semesta. Sembahlah hanya Allah dan jangan mempersekutukannya." Di sisi lempeng itu ada segumpal zat yang merupakan sisa alat tulis Jibril yang dibawa dari surga. Dajjal kecil memegang zat itu dengan tangannya, dipermainkannya, dan ia menemukan bahwa zat itu sangat ajaib karena dapat menghidupkan kembali untuk sejenak hewan yang sudah mati. Binatang pengasuhnya mengajarkan Dajjal cara-cara beribadah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyuruhnya agar rutin melaksanakannya. Namun, anak itu enggan dan selalu membangkang hingga usia dewasanya. Dia sangat tertarik pada kehidupan di pulau itu. Dipelajarinya semua aspek ilmiah, dan dengan kecerdasan yang luar biasa, dia mampu menguasainya dengan bantuan penjelasan dari pengasuhnya. Binatang pendampingnya sangat sabar, selalu menyuruh Dajjal untuk beribadah kepada Allah. Hingga Dajjal yang lelah diceramahi membalas, "Siapa Allah itu? Kenapa aku tidak pernah melihatnya? Bahkan aku tidak pernah bertemu Jibril yang sering kau bicarakan itu. Jangan-jangan semua yang kau bicarakan itu hanya dustamu agar aku tunduk kepadamu. Dengar ya, aku lebih hebat darimu, dan Allah yang kau sebut-sebut itu." Binatang itu ketakutan setengah mati mendengar makian Samiri. "Aku adalah ciptaan Allah, dan aku hanya taat kepadanya. Engkau telah mengatakan hal yang mengguncang langit, maka dengarlah, bagimu ada dua janji. Kesempatan pertama adalah sekarang. Jika engkau menyatakan tunduk kepada Allah, maka perkataanmu akan diampuni. Jika engkau tidak mau, maka tinggalkanlah pulau ini untuk melihat kehidupan di luar sana agar kau menyadari keesaan Allah. Nanti engkau akan kembali ke sini. Dan jika pada saat itu engkau masih membangkang, maka janji kedua akan berlaku, yaitu engkau tidak akan pernah lagi dapat kembali ke pulau ini dan menjadi makhluk paling jahat di muka bumi ini hingga akhir zaman." Dajjal akhirnya pergi. Ia membuat perahu dan di tengah laut berpindah ke kapal lain dengan mengarang cerita bahwa ia korban kapal yang karam. Ia pergi melihat dunia luar, mempelajari setiap hal yang membuatnya tertarik.
menyelidiki kisah-kisah tentang sejarah dirinya, menggali harta karun dunia berupa ilmu dan materi, hingga ia menjadi orang yang sangat kaya, sangat pandai, dan yang membuatnya takjub adalah fisiknya yang tidak bertambah tua. Negeri pertama yang disinggahi Dajjal pada usianya yang ke-20 adalah Yaman. 4.000 km jaraknya dari pulau itu. Di sana, ia belajar berbagai hal baru setiap hari dan dapat memahami makna kehidupan dan makhluk hidup dengan sangat cepat, seolah-olah ia memiliki kecerdasan dan kemampuan 100 kali lipat manusia lainnya. Setiap orang yang mengenalnya merasa kagum pada kekuatan, kemampuannya yang besar, dan keajaiban dalam kecepatannya berpikir. Kemana sajakah Dajjal berpetualang setelah terbebas dari pulau tersebut? Simak akhir perjalanan Dajjal hingga Dajjal dikutuk sebagai raja kejahatan masa depan di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.